like sea billows roll. Whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
lagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Aku ragukan kasih-Mu.
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near, my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Worship Your holy name. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah
my God. When I, in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Audi WMR Wiseng STH MSI, Pendeta anggota Jemaat GPIB Trinitas. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara,
hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah, tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam, apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar? Atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai 4. Muliakan Allah Bapa. Roh
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita tak habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Gita Bakti 22. Saudara jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun
ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan, kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Saudara-saudara jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan bahwa berita pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jiwaku hingga hidupku yang lama ini jadi
Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat ke-3 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan keluarga kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami sanggup memahami, mengimani, dan terutama menjadikannya bagian dari kehidupan iman kami dan belajar untuk terus menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dan berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan bersamanya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan bersamanya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ke-14 dengan perikop yang diberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih yang menyatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yang rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sukacita. Meskipun sebenarnya mungkin kita tidak sedang bersukacita, tetapi percayalah saudara-saudara, dalam segala situasi kita diminta untuk tetap bersukacita. Mungkin banyak orang bertanya-tanya dan heran, mengapa negara semakmur USA atau Amerika bisa dilanda kerusuhan rasial gara-gara kematian George Floyd. Negara yang disebut sebagai champion demokrasi atau juaranya demokrasi ini mengalami kisru yang meluas karena polisi salah prosedur menangani George Floyd yang diduga melakukan transaksi uang palsu. Tetapi sesungguhnya dewasa ini memang kesabaran manusia menghadapi persoalan berada di dalam titik minimum. Sebuah survei menyebutkan bahwa responden yang menjadi sampel penelitian menyebutkan sekitar 95% manusia sekarang mengalami stres karena kelamaan working from home atau bekerja dari rumah. Dilaporkan juga kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Dan ini yang aneh, tapi sebenarnya normal. Salah satu provinsi di Jawa melaporkan bahwa terjadi peningkatan ibu hamil sebanyak lebih dari 10%. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah memang berbeda-beda. Tetapi jika perubahan itu berkepanjangan,
maka akan mengakibatkan stres massal bagi mereka yang tidak mampu melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan perubahan itu. Jemaat Tuhan, perubahan yang membutuhkan adaptasi kita sekarang ini sudah berlangsung lebih dari 2 bulan, bahkan sudah nyaris 3 bulan. Kebiasaan-kebiasaan lama kita konon tidak lagi bisa kita lakukan di era new normal nanti. Paling tidak kebiasaan orang Indonesia yang suka kumpul-kumpul, suka cipika-cipiki, suka ngobrol kiri kanan, atau semua aspek komunalitas bangsa Indonesia sangat kuat diterjang oleh situasi yang berubah ini. Kemudian semua orang dipaksa untuk bekerja dari rumah, produktif dari rumah, ibadah dari rumah, rapat dari rumah, pesan makan dari rumah. Bagaimana dengan orang-orang yang harus melakukan pekerjaannya dengan banyak melakukan kontak fisik seperti orang-orang yang berjualan di pasar? Tentu ini adalah kesulitan, oleh karena itu banyak orang yang sulit untuk merubah perilaku dan karenanya stres. Dalam suasana seperti ini, baik normalitas baru ataupun lama maupun baru, ternyata kedudukan dan peran keluarga tidaklah goyah. Situasi sosial boleh guncang sedemikian rupa, tetapi situasi dulu dan sekarang, keluarga tetap saja memiliki peran yang tidak terubahkan dan tetap sentral. Orang boleh hebat, boleh super kreatif, tidak peduli status sosial, tapi kalau COVID-19 menyerang, dia tidak akan memperdulikan kaya miskin, pintar bodoh. Yang penting adalah mereka yang berpola hidup sehat. Begini saudara, sebuah teori politik menyebutkan situasi emergensi mirip sekarang, atau jika terjadi situasi yang emergency, maka teori bringing state back in, teori yang dipopulerkan oleh Theda Skopol dalam ilmu politik, sebetulnya dia ingin mengatakan begini. Pada masa Ronald Reagan dan Margaret Thatcher memimpin Amerika dan Inggris, negara tugasnya seperti watchdog, anjing penjaga, atau night guard, atau penjaga malam. Maksudnya apa? Negara tugasnya hanya memberi atau memfasilitasi semua proses ekonomi berlangsung. Orang miskin ya salah sendiri, cari obat sendiri. Karena tugas pemerintah hanya membuat atau memfasilitasi semua supaya seluruh kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Itu sebabnya negara disebut watchdog. Semua aksi-aksi sosial atau bantuan sosial itu bukan urusan negara. Manusia punya kemampuan untuk menyesuaikan. Nah, di tengah situasi emergency, teori ini muncul dengan mengatakan bringing state back in. Bahwa ketika emergensi, state tidak boleh cuma menjadi penjaga malam, tapi harus menjadi pelindung, pengayom, dan yang harus mengarahkan seluruh kegiatan di negara. Sekarang juga di tengah terpaan COVID-19, bulan pelayanan dan kesaksian GPIB secara tepat menempatkan family sebagai sentral dari semuanya. Dan ini sama dengan teori politik tadi, tetapi dimodifikasi dengan menyebutkan atau dengan mengatakan bringing family back in. Maksudnya bukan membawa kembali keluarga untuk balik, tetapi sebetulnya kita memasuki kesadaran baru bahwa home dan family punya kedudukan yang luar biasa dalam konteks bukan hanya pelayanan dan kesaksian, tetapi juga proses healing community ataupun proses kesembuhan komunitas. Jemaat Tuhan, jika saya menyebut kata Seljuk City, kita tentu tidak akan terlalu paham. Tetapi kalau saya menyebut Efesus, warga jemaat pasti akan langsung bilang, oh karena Efesus memang agak dekat dengan kita. Efesus bukan cuma nama tempat, nama kota metropolitan di masa lalu, tetapi juga nama salah satu kitab dalam Perjanjian Baru.
Tetapi sebetulnya Efesus kuno adalah kota metropolitan dan kota terbesar kedua di zaman kerajaan Romawi. Namanya Efesos, bahasa Yunani Efesos. Dan kemudian dikala menjadi kota Romawi di pesisir barat Asia Kecil, dia sekarang berada di dekat Selçuk modern, provinsi Izmir di Turki. Kota ini menjadi salah satu dari 12 kota anggota Liga Ionia pada masa Yunani klasik. Tetapi yang paling penting bahwa kota ini sebetulnya adalah tahta dari Dewi Artemis. Karena itu hampir semua tempat dan pelosok kota ada kuil Dewi Artemis. Itu bisa kita temukan dalam Kisah 19 ayat 35. Ratusan pelacur biasanya mengelilingi kuil itu dan ritualnya memang ritual seperti itu. Kota ini juga punya teater-teater besar, stadion besar. Tetapi yang menonjol dari semua itu adalah kota ini adalah kota yang penuh perjudian, pelacuran, dan penuh jampi-jampi atau demonisme. Itu berkembang sangat luar biasa di sana. Tetapi kesanalah surat Paulus ditujukan. Bahkan konon kitab Wahyu juga ditulis di kota ini. Tetapi 200-300 tahun kemudian kota ini decline, turun, dan bahkan sekarang tinggal rongsokannya di dekat kota Selçuk, tetapi sudah dipugar dan menjadi salah satu situs bersejarah. Bahkan tahun 550 Temple of Artemis itu menjadi salah satu keajaiban kuno. Saudara, yang menarik adalah kota Efesus pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan konsili Efesus pada tahun 431, dan itulah puncak peran Efesus dalam kehidupan kekristenan. Karena setelah itu Efesus mengalami penurunan dan sekarang tinggal menjadi sesuatu untuk dikenang. Jemaat Tuhan, dalam konteks seperti Efesus yang kota besar, kota metropolitan, penduduknya kira-kira 250.000, dan pada waktu itu penduduk sebanyak itu sudah terhitung kota sangat besar. Ya. Dalam kondisi seperti ini, Paulus dan teologinya yang cukup atau sangat terkenal tentang gereja mengatakan bahwa segala sesuatu sebetulnya tersusun rapi, dan itu juga diajarkannya, dikirimkannya sebagai sesuatu pengajaran yang disampaikan kepada orang-orang Efesus dan menegaskan bahwa kita semua sebetulnya adalah orang-orang terpilih. Bukan terpilih karena kita hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus yang membuat kita semua rapi, tersusun dengan Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Tetapi Anda dan saya, begitu suratnya kepada orang Efesus, sebetulnya adalah orang-orang yang sudah dipilih dan sudah ditebusnya dengan kasih karunia-Nya, bukan karena kalian orang Efesus hebat, tetapi karena Tuhan punya belas kasihan untuk menyelamatkan. Karena itu masalahnya bukan lagi sunat tidak sunat, bukan lagi Kristen Yahudi non Yahudi. Karena orang Yahudi kalau mau selamat dalam Yudaisme harus lewat proselitisme, harus juga berbudaya Yahudi. Tetapi tidak, Paulus tidak mengajar harus berbudaya Yahudi untuk selamat. Tetapi sekarang keselamatan itu bisa diterima dengan budaya apapun. Tidak harus satu budaya tunggal. Dan oleh karena itu pembelahan atau perbedaan-perbedaan di dalam berjemaat, di dalam bergereja itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar jika semua menjadikan perbedaan sebagai sesuatu yang merusak. Saudara jemaat Tuhan, dulunya dianggap bahwa kekristenan hanya untuk milik orang Yahudi, milik eksklusif orang Israel. Tetapi tidak demikian, karena Yesus membuat karunia keselamatan itu adalah anugerah bagi seluruh manusia. Maka yang rapi tersusun itu bukan lagi susunan 12 suku Yahudi, tetapi susunan yang pelangi, susunan yang berwarna. Karena kamu yang dahulu jauh sudah jadi dekat. Kamu yang dulu bersunat, tidak bersunat, sudah menjadi haknya sama dengan orang yang bersunat tanpa harus disunat. Karena semua tradisi formal dalam tradisi Yahudi tidak berlaku
dalam bergereja. Lebih dari itu, perikop kita menegaskan kekhasan dari kekudusan kita, Anda dan saya yang dipanggil. Orang Efesus yang dipanggil itu sebetulnya dipisahkan, kudus itu kadoshi berarti yang dipisahkan atau yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu kalau kita sama aja dengan yang lain, kita tidak kadoshi, bukan orang kudus. Itulah saudara-saudara. Dan oleh karena itu sebetulnya panggilan kita yang juga ditegaskan kembali oleh Paulus adalah kita yang sudah menerima kasih karunia itu menjadi imamat am yang rajani, yang tidak diselamatkan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya dan disatukan dalam Dia untuk kita mampu dan disanggupkan menyaksikan kasih-Nya. Jemaat Tuhan, status kita tidak berubah oleh COVID-19. Karena COVID-19 itu cuma memaksa kita tetap di rumah. Tetapi yang paling penting sekali lagi, sebetulnya bringing family, bringing home back in, atau menemukan kembali kesejatian peran keluarga, peran family dalam kehidupan berjemaat adalah penemuan yang luar biasa di tengah-tengah era COVID-19. Karena sebelumnya rumah hanya sekedar dianggap sebagai tempat pulang tidur dan kurang memelihara homey itu. Tetapi COVID-19 membuat kita menempatkan kembali family dan keluarga sebagai komponen esensial atau yang penting, yang fundament. Karena seluruh pengajaran kita, seluruh pendewasaan kita dimulai fondasinya dari tengah-tengah keluarga. Karena itu bringing family back in bukan hanya berarti kita sering-sering ada di rumah, tetapi kita tidak punya sosial ataupun keintiman dengan keluarga kita. Tetapi terutama kita mencoba kembali menata kesaksian kita dimulai dari rumah. Syukur bahwa sekarang belakangan ini dengan COVID-19 ibadah-ibadah dilakukan melalui live streaming, orang jadi rajin beribadah bersama keluarganya. Sebelumnya kemungkinan besar jarang yang melakukannya. Tetapi sekarang semua menjadi mungkin. Ibarat handphone atau komputer, anggap saja COVID-19 membuat kita melakukan refreshing, menjegarkan kembali, dan sekali lagi bringing family back in, menempatkan kembali fungsi keluarga di tengah kehidupan beriman kita sebagai tempat persemaiannya. Dan dengan demikian jika kita lulus di sana, kita akan mampu dan disanggupkan untuk memasuki era new normal pasca COVID-19. Kenapa seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa nyaman dan tenang bahwa kita sudah melakukan, sudah mengerjakan segalanya dengan tepat dan pas, dan menempatkan keluarga sebagai backup kita selain Tuhan yang menyertai kita, maka kita punya cukup semangat untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Jika saya menegaskan soal new normal, bukan berarti bahwa ke depan kehidupan seperti yang sekarang, jarang bersentuhan, harus jaga jarak, sering pakai masker, pola hidup sehat, itu akan menjadi pola hidup baru. Pola hidup baru kita ke depan akan seperti itu. Kita tidak akan atau sulit untuk kembali ke sebelum bulan Maret. Pola yang seperti sekarang akan bertahan lama. Dan oleh karena itu, salah satu sikap hidup iman kita adalah mengedepankan pola hidup sehat, dan itu hanya bisa kita mulai dari rumah. Tidak bisa kita mulai dari tempat yang jauh di sana. Jemaat Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang terpilih, orang-orang kudus yang dipilih oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita menyemaikan semua itu di tengah-tengah keluarga. Dan karena itu,
Ketika bulan Pelkes Juni 2020 menempatkan keluarga sebagai sentral dari pelayanan dan kesaksian GPIB, tepat sekali kita kembali mengingatkan supaya bringing family back in. Tempatkan kembali keluarga di tempat esensinya. Dengan demikian, persoalan atau karya kita untuk menyemai kebaikan dan menumbuhkan keimanan itu dimulai dari keluarga, dan dari sana kita dipersiapkan untuk memasuki era new normal dengan merubah beberapa perilaku kita beradaptasi dengan lingkungan baru. Jangan pernah berharap lingkungan yang menyesuaikan dengan Anda, tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. Iman yang kreatif mengajarkan kita untuk selalu melakukan perubahan agar kita mampu dan sanggup mengkontekstualisasi kesaksian. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan kembali ke model jemaat mula-mula. Tetapi berpikirlah bahwa tantangan tahun 2020 ke depan adalah tantangan yang sangat berbeda, dan karena itu kita harus melakukan beberapa perubahan. Kita akan segera memasuki era new normal, maka bersiap dan persiapkanlah bringing family back in, kembalikan keluarga pada fungsinya, dan bersukacitalah kita karena kita adalah orang-orang yang dipilih berdasarkan kasih karunia-Nya. Amin. Sebagai jawaban jemaat, kita nyanyikan Gita Bakti 114, bait pertama dan kedua, Di Setiap Janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat, mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan, dan kami berdoa Roh Kudus menolong kami untuk mengerjakan keselamatan kami sehari-hari dengan tetap mengerjakan perintah dan kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh menaikkan syafaat. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden yang bekerja keras untuk proses pemulihan atau dalam perang melawan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa kiranya negara kami boleh menemukan saat yang tepat untuk proses pemulihan, dan bahkan juga kami berdoa seluruh rakyat Indonesia mampu dengan selamat dan sehat melewati proses yang tidak menyenangkan ini. Sambil kami berdoa kiranya kami diberi kebijaksanaan untuk menetapkan pola hidup sehat sebagai sesuatu yang paling penting ke depan dalam proses kami berkarya, bekerja, melayani, dan dalam pergaulan dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian SD, SMP, SMA, dan juga bagi mereka yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya ke perguruan tinggi ataupun jenjang-jenjang pendidikan lainnya. Kami berdoa kiranya semua anak-anak kami beroleh waktu dan saat yang tepat sehingga mereka mampu menetapkan pilihannya yang tepat, dan terutama proses mereka memperlengkapi diri melalui proses pendidikan. Karenanya juga kami berdoa untuk dukungan kepelayanan di lingkungan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa dari tingkat sinodal yang sedang mempersiapkan proses-proses bergereja dan bersinode kami untuk tahun ini dan bahkan mungkin hingga tahun ke depan mengantisipasi COVID-19. Kiranya seluruh proses-proses pelayanan yang dirancangkan dan direncanakan boleh membawa kami sebagai satu gereja untuk semakin dekat satu dengan yang lainnya dalam mengkaryakan tugas pelayanan gereja kami. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Trinitas. Kami mendoakan Ketua Majelis Jemaat bersama dengan seluruh presbiter dan unit-unit misioner, bahkan seluruh mereka yang memberi diri untuk karya pelayanan di jemaat kami. Kiranya kami semua diberi kemampuan, kesehatan, dan terutama mampu untuk menetapkan prioritas-prioritas pelayanan dan juga selalu ada dalam komitmen untuk pendewasaan iman kami
baik di tengah-tengah tugas pelayanan dan bahkan juga terutama di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya seluruh sukacita mereka boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pun berdoa untuk para janda, duda, para yatim piatu. Kiranya penghiburan dan selalu kasih karunia Tuhan menjadi bagian mereka dari waktu ke waktu dan juga melalui saluran doa kami. Warga jemaat yang mencari pekerjaan, pasangan hidup, merindukan buah hati, semua kami pasrahkan dalam waktu Tuhan, karena kami percaya Engkau berkarya dan beracara dengan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk proses pelunasan rumah ibadah. Meskipun terkendala dengan peristiwa COVID-19, tapi kami percaya bahwa kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya sebagai satu jemaat. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta kami, Pendeta Teddy Masinambo, dan juga Pendeta Emeritus Robert Sakarias yang sekarang ini sedang dalam proses pemulihan di rumah. Tuhan, kami mendoakan mereka, kiranya penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan Engkau anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Juliana Leo, Oma Destrin Tatuo, Bapak Julianus Bucerihena, Bapak Adik Gauriel Eugenio Mandali, Ibu Sundari Sulistio, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakalau, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Ukah Sihombing Boru Samusir, Om Astin Teo Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, dan bahkan seluruh kekasih-kekasih kami yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah maupun sedang dalam proses pemulihan. Kami membawa doa untuk mereka semua sebagai satu jemaat untuk memohonkan penghiburan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi pokok doa jemaat kami di minggu yang berjalan. Keluarga Tangkere Lumansik, Bapak Yan Peter M. Lumban Gaul, Bapak Agung Hehakaya, keluarga Ibu Agustina Limbong, keluarga Talokon Kumambo, keluarga Bapak Tommy Hariadu, keluarga Gam Matanasi, keluarga Bapak John Paul Mangunsong. Kami doakan untuk seluruh keluar masuk mereka, karya, pendidikan, dan seluruh yang mereka kerjakan, baik untuk keluarga mereka dan bahkan untuk kebersamaan mereka, bahkan di tengah jemaat kami, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bawa semua mereka dalam doa kami. Kami berdoa untuk kami semua, seluruh warga jemaat GPIB Trinitas. Kami sedang mengarungi masa-masa sulit, tapi kami percaya tuntunan tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Karena itu kami percaya Tuhan akan menuntun kami untuk memasuki hari yang baru, untuk memasuki era new normal, untuk tetap hidup sehat, untuk tetap menjadikan pola hidup sehat sebagai satu patokan kami, melengkapi iman percaya kami untuk berjalan dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan kepada Tuhan penolong kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari menyanyi Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukur. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terima. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan buta, pakailah diriku turut bersyukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap bersedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Sari Warta Jemaat, Minggu 7 Juni 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami, Majelis Jemaat GPIB Trinitas, berdoa dan berharap Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, marilah tetap saling mendukung, menguatkan, dan mendoakan satu dengan yang lain. Dan tetap setia melaksanakan tanggung jawab kita untuk membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dari media-media komunikasi dan media online. Untuk itu, kami menyampaikan beberapa informasi berikut ini. 1. Ibadah minggu dan ibadah keluarga. Sesuai dengan arahan pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah keluarga di bulan Juni 2020 masih akan dilaksanakan secara online, menunggu perkembangan dan arahan selanjutnya dari pemerintah untuk kembali berkegiatan ibadah di gedung gereja. Ibadah minggu online dapat diikuti setiap hari Minggu pukul 8.00 WIB dan ibadah keluarga online dapat diikuti setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB. Ibadah online ini hendaklah dilaksanakan bersama seluruh anggota keluarga dari rumah masing-masing dengan membuka kanal YouTube GPIB Trinitas atau link ibadah online yang diinformasikan melalui grup-grup WhatsApp jemaat. 2. Bulan pelayanan dan kesaksian Pelkes. Di bulan Juni ini, dalam bulan Pelkes GPIB,
kita akan beribadah menggunakan tata ibadah bulan Pelkes yang diberikan oleh Majelis Sinode. Untuk itu, kami informasikan bahwa dalam ibadah keluarga tanggal 3, 17, dan 24 Juni 2020, kita akan beribadah secara interaktif di masing-masing keluarga. Ibadah keluarga ini akan melibatkan peran seluruh anggota keluarga dalam tata ibadah dengan mengikuti rangkaian tata ibadah lewat kanal YouTube GPIB Trinitas. Sedangkan untuk tanggal 10 Juni 2020, jemaat dapat mengikuti ibadah keluarga seperti biasanya di kanal YouTube GPIB Trinitas, dilayani oleh presbiter bertugas. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dilaksanakan secara online, live dengan menggunakan aplikasi Zoom, video conference, setiap hari Minggu pukul 19.00 WIB. Untuk mendapatkan ID dan password, silakan menghubungi Ketua Gerakan Pemuda GPIB Trinitas, Saudara Preti Gambira. 4. Ibadah presbiter online akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 7 Juni 2020, waktu pukul 13.00 WIB, pelayan firman Pendeta Teddy CH S. Masinambo STH, media Zoom video conference. Mohon partisipasi seluruh presbiter untuk dapat bergabung bersama dalam ibadah tersebut. 5. Bantuan kepada jemaat terdampak COVID-19. Untuk meringankan beban jemaat yang terdampak COVID-19 ini, akan dilakukan pengumpulan dana periode kedua pada tanggal 23 Mei sampai dengan 22 Juni 2020. Dana dapat ditransfer ke rekening BCA 065-116-0668 atas nama Jolanda P. Pandey. Mohon setiap transfer diakhiri dengan 19, misalnya 500.019. Bantuan akan diberikan secara tunai sebesar 500.000 per keluarga, dan bantuan ini akan terus diberikan setiap bulan sampai dengan pandemi COVID-19 berakhir atau perekonomian telah membaik sesuai dengan new normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat memberkati kita sekalian. 6. Kelas katekisasi reguler tahun 2020-2021. Kelas katekisasi reguler tahun 2020-2021 akan dimulai pada hari Minggu 28 Juni 2020. Berikut nama-nama yang telah mendaftarkan diri adalah: 1. Grace Elizabeth H. Lingga, Sektor Pelayanan 1. 2. Megawati, Sektor Pelayanan 1. 3. Davin Adriel Rawis, Sektor Pelayanan 2. 4. Samuel Jeremia Sasela, Sektor Pelayanan 2. 5. Ivana E. Tarigan, Sektor Pelayanan 2. 6. Valens Nikanor Sihombing, Sektor Pelayanan 3. 7. Kevin Christian Putra Blegur, Sektor Pelayanan 3. 8. Cantika Anastasia Mail, Sektor Pelayanan 3. 9. Gabriela Natasha Silayan, Sektor Pelayanan 4. 10. Rahel Abigail Pasaribu, Sektor Pelayanan 4. 11. George Samuel Hutahean, Sektor Pelayanan 4. Pertemuan pengajar kelas katekisasi reguler tahun 2020-2021 dengan peserta katekisasi dan orang tua katekisasi akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 20 Juni 2020, waktu pukul 14.00 WIB, media Zoom video conference. Diharapkan para peserta katekisasi dan orang tua katekisasi dapat bergabung dalam pertemuan tersebut. 7. Sehubungan dengan ibadah online yang saat ini kita laksanakan di rumah masing-masing dan masih akan berlanjut seperti bulan Juni sampai bulan Juni 2020, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan melalui transfer. Berikut kami informasikan nomor rekening kas jemaat dan rumah ibadah. A. Kolekte, persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening kas jemaat Bank BCA nomor
231030 atas nama Jolanda Pandey Manahara Tua Silaen. B. Persembahan syukur rumah ibadah dapat ditransfer ke rekening rumah ibadah Bank BCA nomor 7401 370254 atas nama Hubert Lumban Tobing Yulinda Simanjuntak. Untuk kebutuhan administrasi, mohon dapat menyampaikan bukti transfer melalui WhatsApp ke Sekretaris Majelis Jemaat nomor 0821 11856269. 8. Sidang Majelis Jemaat Khusus online akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 21 Juni 2020 waktu pukul 11.00 WIB sampai selesai. Media Zoom video conference. Agenda 1. Pengesahan PKA 2020-2021. 2. Pemilihan opsi penyelenggaraan persidangan Sinode 21. 3. Tata cara ibadah new normal. Diharapkan bagi seluruh majelis jemaat GPIB Trinitas untuk dapat bergabung dalam sidang majelis jemaat tersebut. 9. Atestasi keluar. Sesuai permohonan keluarga dengan mengajukan atestasi keluar dari GPIB Jemaat Trinitas Kota Wisata dan sekitarnya dan pindah ke GPIB Jemaat Bojonggede Bambu Kuning, yaitu Bapak Supardi, Kepala Keluarga, Ibu Winurmi Anggraini, istri, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Trinitas di Kota Wisata dan sekitarnya mengucapkan selamat bersekutu dan melayani di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah minggu ini, Pendeta Audi WMR Wisang STH MSI, Pendeta anggota Jemaat GPIB Trinitas, presbiter yang bertugas, pengisi pujian, duet Christine dan Ateng Sahea, pemadu lagu, organis, teknisi, dan tim kreatif ibadah online. Demikian sariwarta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita sering bertanya, apakah Tuhan bersama kita di tengah-tengah ketidakpastian ini? Padahal sesungguhnya bukan itu pertanyaannya, tetapi bertanyalah kita karena kita sering yang melupakan bahwa Tuhan menyertai kita. Maka saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Gita Bakti 120 bait 1 dan 3, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.